Kembali lagi dengan saya Jimmy di channel Papi Rock. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Sehat selalu dan bisa beraktivitas kembali secara lancar. Setelah saya membaca beberapa komen yang begitu banyak di konten saya sebelumnya yang membahas tentang klaim hak cipta, saya mengambil kesimpulan bahwa banyak para YouTuber, terutama YouTuber pemula seperti saya, yang belum memahami yang dimaksud dengan klaim hak cipta. Jadi begini, YouTube bukanlah pihak yang melakukan klaim hak cipta ya. YouTube itu hanyalah sebagai platform yang menyediakan fasilitas bagi para pemusik. Jadi mungkin teman-teman ada yang mengalami, misalkan ya, ada yang mengcover lagu, mendapatkan email notifikasi bahwa lagu atau audio yang dipakai teman-teman dalam membuat suatu konten ternyata memang memiliki hak cipta. Hal tersebut beragam. Pertama, ada yang langsung hilang dari beranda channel kita. Kedua, ada juga yang mendapatkan email notifikasi yang isinya tentang sistem bagi hasil. Dan yang ketiga, bahkan ada yang mendapatkan email tidak dapat memonetisasi konten tersebut. Nah, semua itu murni kewenangannya 100% ada di pemegang hak cipta. Pertanyaannya kok bisa ya? Jadi gini teman-teman, ada beberapa cara yang dilakukan para pemegang hak cipta untuk mencari lagu-lagunya di dalam atau musik audionya di platform YouTube tersebut ya. Ada di video saya sebelumnya, coba teman-teman bisa lihat lagi di video saya sebelumnya ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan musik publishing ya? Bagi teman-teman yang suka mengcover lagu atau yang sering menggunakan audio, mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan istilah WAMI ya, atau APRA, atau MAS, atau apa ya dan sebagainya gitu ya. Jadi gini, musik publishing ini adalah suatu manajemen kolektif pengelolaan eksploitasi karya cipta lagu, terutama mengenai royaltinya ya. Nah, kalau di Indonesia ini yang paling terkenal adalah WAMI ya. WAMI itu singkatannya adalah Wahana Musik Indonesia. Biasanya musisi-musisi itu menyerahkan pemegang hak ciptanya terhadap mereka ya. Jadi mereka yang melakukan klaim terhadap semua yang ada di Indonesia. WAMI ini juga melakukan kerjasama terhadap perusahaan sejenis manajemen kolektif yang ada di luar negeri ya, seperti misalnya APRA atau MAS atau dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat daftarnya di berikut ini. Ya, di sini ada Abramus yang dari Brazil, terus ada AEP dari Greece, ada APRA dari Australia, ada ASCAP USA, ada BMI dari USA juga, ada Cash dari Hong Kong, Kompas, Komka, Maka dan lain-lain ya di sini ya. Ya, makanya teman-teman jangan heran, kadang-kadang kan kita mengcover lagu, misalnya lagu-lagu lokal yang ada di Indonesia ya, ternyata kita kena klaim hak cipta gitu dari perusahaan manajemen kolektif tersebut yang ada dari Prancis atau dari Brazil gitu ya. Kadang-kadang heran ya, kok dari mereka bisa ngeklaim gitu. Ternyata inilah yang buatnya WAMI kerjasama dengan perusahaan sejenis, jadi mereka mengklaim juga. Permasalahannya ini yang ngeklaimnya itu banyak banget gitu kan. Kadang-kadang satu lagu atau satu konten kita itu bisa diklaim keroyokan gitu ya, dari APRA, dari WAMI, dari Kompas, dari MACP atau dari MAS gitu. Itu segabrek semuanya itu berurutan. Nah, ada satu kasus dia udah dapat izin dari suatu manajemen kolektif, tapi ternyata karena si perusahaan ini kerjasama dengan manajemen kolektif yang ada di luar negeri, perusahaan ini melakukan klaim juga gitu. Inilah yang kayaknya terlalu rancu ya, bagaimana kerjasama mereka gitu. Sebenarnya kembali lagi sih, kita nggak masalah ya pada saat kita mengcover lagu, kalau memang itu bukan lagu kita ya, kalau diklaim oleh hak cipta orisinil ya nggak masalah, memang itu haknya mereka gitu. Tapi kalau ketika manajemennya kita nggak tahu, ini kan yang jadi masalah buat kita gitu.
Apalagi kemarin kita baru dengar berita ya. Jadi semua lagu-lagu Ahmad Dhani itu udah tidak ada kerjasama lagi dengan Wami. Jadi hanya dia sendiri yang megang. Itu nggak tahu saya, mungkin kenapa penyebabnya gitu ya. Mungkin itu juga kali permasalahannya ya. Segitu aja informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan kembali lagi teman-teman, jika suatu konten kita terjadi suatu klaim hak cipta, teman-teman harus mencek dulu nih, musik publishernya ini benar apa enggak, atau emang musik publisher palsu gitu kan. Maksudnya seperti yang konten saya sebelumnya kan pernah saya buat judul klaim hak cipta palsu gitu ya. Jadi teman-teman harus mempelajari dulu tuh, cari tahu di website, mungkin di internet itu banyak infonya. Oke, gitu aja teman-teman, semoga sukses.